Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Imro'atul Aziza, mengajar Bahasa Indonesia kelas 7A 7B. Sebelum kita memahami materi yang akan kita bahas hari ini, sebelumnya kita perhatikan dulu buku yang kalian akan pelajari, yaitu saya menggunakan pertama buku Bahasa Indonesia kelas 7, ini bisa pinjam di perpustakaan sekolah. Kemudian buku pendamping, yaitu buku PR Intan Pariwara, dan buku penunjangnya juga ada buku Bahasa Indonesia. Ya, sebelum kita akan memahami materi selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilma. Alhamdulillah. Setelah kita berdoa, mari kita mulai pemahaman bab pertama. Materi semester 1, kita mempelajari bab 1 tentang teks deskripsi. Apa teks deskripsi itu? Setelah ini kita bahas. Yang pertama, teks deskripsi itu ada 5 poin yang kita bahas, yaitu definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Kedua, informasi penting dalam teks deskripsi, struktur dan kebahasaan teks deskripsi, menyampaikan isi teks deskripsi yang telah didengar dan dibaca, dan kemudian yang kelima yaitu menyusun teks deskripsi. Sekarang kita yang pertama dulu, apa definisi dan ciri dari teks deskripsi? Teks deskripsi dari bahasa Inggris yaitu description, yang berarti melukiskan peristiwa atau objek yang berisi gambaran mengenai suatu keadaan, sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasakan, mendengar keadaan secara jelas dan terperinci. Itu adalah teks deskripsi. Kemudian yang kedua adalah ciri teks deskripsi, menggambarkan atau melukiskan sesuatu, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas, membuat pembaca dan pendengar merasakan sendiri dan mengalami seolah-olah merasakan ikut terjun di dalamnya. Kemudian yang tiga yaitu jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi itu ada 4. 1. Mendeskripsikan suatu tempat. Nah, itu sudah ada pengertiannya. Mendeskripsikan suatu tempat, melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Contohnya, misalnya, awalnya kondisi kamar mandi di SMP Nusantara itu memprihatinkan. Selain kotor, di sekitar kamar mandi banyak sampah dan bau. Setelah direnovasi oleh pihak sekolah, kini kamar mandi di SMP Nusantara menjadi bersih dan rapi. Itu namanya mendeskripsikan suatu tempat. Kemudian yang kedua, deskripsi benda, yang melukiskan benda yang dilihat oleh penulis. Contohnya, tas sekolah berbentuk ransel. Tas sekolahku berbentuk ransel. Tas ranselku berwarna hitam. Tas ranselku memiliki 2 tali yang memanjang vertikal melewati bahu. Tas itu biasa aku pakai di punggung. Panjang tali tas dapat aku sesuaikan dengan seleraku. Aku menggunakan tas itu untuk membawa buku dan peralatan sekolah. Itu mendeskripsikan benda, ya, benda. Kemudian yang ketiga yaitu deskripsi waktu, menggambarkan urutan waktu. Saat itu jam tanganku menunjukkan pukul 17.20 WIB. 17.20 WIB itu menunjukkan waktu. Kemudian misalnya saya berangkat ke sekolah jam 6.30 lah. 6.30 menunjukkan waktu. Kemudian yang 4, teks deskripsi orang, mendeskripsikan orang, akan menceritakan orang tersebut secara terperinci. Contohnya, pameran
Dewi Sinta, pameran Dewi Sinta dalam pertunjukan Sendra Tari Ramayana itu memiliki paras ayu. Nah, ini orang. Dewi Sinta itu orang, mendeskripsikan orang. Nanti bisa kalian pahami lebih lanjut itu di materi yang sudah saya kasihkan kemarin. Ini hanya sekedar sekilas saja, nanti lebih jelasnya dibaca sendiri di rumah. Kemudian untuk tugas itu ya nanti dikerjakan, sudah saya berikan tugasnya. Yang sekarang yaitu lanjutannya yang B, informasi penting dalam teks deskripsi. Apa saja informasi penting yang ada dalam teks deskripsi? Cara menemukan informasinya yaitu dengan membaca keseluruhan teks deskripsi, kemudian memahami isi teks deskripsi, menemukan ide pokok pada setiap paragraf. Dalam setiap paragraf pasti ada ide pokoknya. Ide pokok itu bisa ada di awal deduktif, di akhir induktif, di tengah campuran. Itu ya. Nanti lebih lanjutnya bisa dibaca kalian sendiri. Kemudian membandingkan isi teks deskripsi, membandingkan teks deskripsi satu dengan teks deskripsi yang lain. Itu bisa jenisnya ada teks deskripsi benda, tempat, orang, nah, seperti yang contoh tadi. Kemudian sekarang yang C, struktur teks deskripsi itu ada dua, satu identifikasi dan dua deskripsi. Apa identifikasi itu? Identifikasi adalah bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Misalnya kita mendeskripsikan Pantai Parangtritis. Nah, apa saja yang ada di Pantai Parangtritis? Nah, itu namanya mengidentifikasi. Kemudian yang kedua adalah deskripsi, merupakan bagian yang menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan. Ini contohnya sudah ada. Ini contohnya. Ini sudah nanti dibaca sendiri sampai paham di materi yang sudah saya berikan. Kemudian yang D, menyampaikan isi teks deskripsi yang didengar atau dibaca. Nanti setelah pembelajaran ini saya kasih contoh videonya. Nanti di situ kamu mendeskripsikan Pantai Parangtritis itu bagaimana, apa saja yang ada di dalam Pantai Parangtritis itu. Ya, nanti saya tampilkan videonya. Nah, itu ya.
Ya, setelah kalian melihat tontonan video ini, tugas kalian adalah mendeskripsikan apa saja yang ada di Pantai Parangtritis. Kemudian kamu bisa tahu nanti jenisnya apa saja yang ada di Pantai Parangtritis. Nah, itu saja dari saya materi pembelajaran hari ini. Sampai kita bertemu nanti materi selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat biarpun belajar di rumah. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.